Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita bakal kupas tuntas soal seni mendapatkan harga yang Anda mau. Seringkali kan situasi tawar-menawar ini bikin, tegang ya. Kita pakai materi bab 9 dari Chris Voss nih. Iya betul, banyak orang jadi nggak nyaman. Atau malah kesannya terlalu agresif gitu ya pas nawar? Nah, itu dia. Akibatnya seringkali hasilnya, ya gitu deh, kurang memuaskan. Kita coba ubah pandangan itu hari ini. Ingat nggak cerita Voss waktu beli mobil Toyota 4Runner yang warnanya unik itu? Oh, yang salsa red pearl itu ya? Iya, itu. Cuma satu dealer yang punya, tapi dia bisa dapat harga jauh di bawah stiker loh. Kuncinya, dia nggak langsung adu harga. Dia pakai strategi ya? Betul, diawali tawaran tunai, terus pakai pertanyaan terkalibrasi. Itu loh, pertanyaan kayak, gimana caranya saya bisa setuju dengan harga segitu? Pertanyaan yang bikin mikir gitu. Jadi, gimana ya caranya kita bisa seefektif itu? Mari kita bedah deh strateginya. Persis. Ini tuh bukan sekedar soal angka di atas kertas. Jauh lebih dalam dari itu. Ada psikologi, emosi, persepsi. Bab 9 ini menekankan banget pentingnya persiapan. Dan langkah paling awal itu ya kenali dulu siapa lawan bicara kita. Dan diri kita sendiri juga ya? Nah, itu juga penting. Jadi kita tahu ini kita lagi berhadapan sama siapa dan gaya kita sendiri gimana. Ada beberapa tipe negosiator yang perlu kita pahami. Oke, menarik nih. Jadi mengenali tipe lawan bicara itu krusial banget. Di materi itu kan Voss bagi jadi 3 ya. Ada si analis. Betul. Yang ini kayaknya butuh data banget ya. Metodis, perlu waktu, nggak gampang kena bujukan emosi. Iya, sama mereka itu kuncinya data dan logika. Hati-hati jangan sampai kita malah bikin dia ngerasa terisolasi. Sedikit senyum tulus bisa bantu. Senang tukar info, cari win-win solution. Nah, kalau ini kebalikannya. Dia enak diajak ngobrol, bangun relasi. Tapi risikonya, kita bisa lupa sama tujuan utama kita kalau terlalu asyik bangun hubungan. Ah, iya juga ya. Jadi harus tetap punya target jelas sebelum ngobrol sama tipe ini. Betul. Dan yang terakhir, si asertif. Wah, ini yang kayaknya agak keras ya. Langsung to the point, dominan, waktu itu uang buat dia. Ya, dia suka didengerin. Terus kalau ada jeda diam dikit, dia langsung isi. Dengan tipe ini kita harus hati-hati, biar nggak kebawa arus jadi ikutan keras, atau malah jadi defensif. Terus gimana dong ngadepin si asertif ini? Atau analis yang kaku tadi? Nah, disinilah gunanya alat kayak pertanyaan terkalibrasi yang tadi disebut. Sama labeling. Labeling itu yang kayak gimana? Itu loh, kita nyebutin emosi atau dinamika yang kita lihat. Misalnya bilang, sepertinya Anda agak ragu ya dengan angka ini, atau kedengarannya ini poin yang penting buat Anda. Ini bisa melunakkan suasana tanpa kita kelihatan lemah. Oh, oke. Jadi intinya bukan soal kita harus perlakukan semua orang sama kayak kita mau diperlakukan ya. Aturan emas itu nggak selalu berlaku di sini. Justru itu. Di negosiasi, kita perlu banget menyesuaikan pendekatan kita tergantung siapa yang kita hadapi. Ini salah satu inti dari bab 9, adaptasi strategi. Sip, paham. Nah, terus gimana kalau kita yang dipukul duluan? Maksudnya, lawan bicara ngasih tawaran yang rasanya, waduh, nggak masuk akal banget. Tawaran ekstrim gitu. Extreme anchor ya namanya. Itu emang sengaja biasanya, buat goyahin mental kita. Iya kan? Rasanya langsung pengen bantah keras, atau malah jadi pesimis. Wah, nggak bakal dapat nih. Betul. Langkah pertama, kalau bisa, usahakan mereka yang sebut harga duluan. Tapi kalaupun mereka udah ngasih tawaran ekstrim, jangan panik. Jangan langsung balas dengan angka kita. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Pakai lagi pertanyaan terkalibrasi tadi. Gimana ya saya bisa setuju dengan angka itu? Atau boleh tahu pertimbangannya apa di balik tawaran ini? Terus kalau mau menolak, sampaikan dengan tenang. Pakai pesan saya. Contohnya gimana tuh pesan saya? Misalnya bilang, maaf, rasanya angka itu belum pas buat saya saat ini. Atau saya menghargai tawarannya, tapi terus terang itu di luar budget saya. Nadanya tenang, tapi tegas. Oke. Dan yang penting juga siap pergi kalau emang jelek banget tawarannya ya. Itu krusial. Kesiapan mental buat walk away. Ini bukan berarti kita mau musuhan, tapi nunjukin kita punya batasan yang jelas dan nggak akan ambil kesepakatan yang merugikan. Kedengerannya canggih nih. Haha, ya ini salah satu senjata andalan FBI katanya. Ini sistematis banget dan ada dasar psikologisnya. Intinya, kita bikin serangkaian penawaran yang makin lama makin dekat ke target kita.
Oke, gimana langkah-langkahnya? Pertama, dan ini paling penting, tentukan dulu harga target Anda. Harga final yang realistis, yang benar-benar Anda mau dan bisa terima. Udah fix nih targetnya. Oke, udah ada target. Terus? Nah, tawaran pertama Anda itu bukan target Anda, jauh malah. Sekitar 65% aja dari target itu. Hah? 65%? Kok rendah banget? Nggak bikin mereka langsung, wah, nggak serius ini gitu. Justru itu tujuannya. Ini kayak extreme anchor versi kita. Fungsinya buat sedikit mengejutkan dan mengatur ulang ekspektasi mereka ke bawah. Kasih fondasi awal. Wah, jadi kita nembak rendah dulu buat narik ekspektasi mereka. Oke, terus habis itu? Pasti ditolak kan? Hampir pasti ditolak. Nah, setelah ada diskusi, mungkin pakai pertanyaan terkalibrasi lagi, baru kita naikkan tawaran kedua. Kira-kira ke 85% dari target. Oke, naik lumayan ya dari 65 ke 85. Ya. Lalu, setelah diskusi lagi, tawaran ketiga naik lagi, tapi lebih kecil naiknya, ke 95% dari target. Jadi kenaikannya makin lama makin kecil ya? Persis, ini ngasih sinyal psikologis ke mereka, bahwa Anda udah mulai berat, udah dekat banget sama batas akhir Anda, kayak udah diperas gitu. Ah, cerdik juga ya. Terus yang terakhir, Tawaran terakhir, yang keempat, itu adalah 100% target Anda. Tapi ada triknya. Sampaikan dengan angka yang spesifik banget, jangan angka bulat. maksudnya? Misalnya, target Anda 32.500.000, jangan bilang segitu. Bilang aja misalnya 32.478.000 atau 32.512.000. Angka spesifik kayak gini tuh ngasih kesan kalau Anda udah ngitung dengan sangat cermat, udah nggak bisa goyang lagi. Wah, iya juga ya. Kelihatan lebih final gitu. Ada lagi? Ada. Kalau memungkinkan, di tawaran final ini tambahkan satu item non-moneter. Sesuatu yang mungkin nggak terlalu berat buat Anda, tapi bernilai buat mereka. Kayak bonus kecil gitu. Oke, jadi perjalanannya tuh dari shock awal 65%, terus konsesi yang makin ngecil ke 85%, 95%, diakhiri angka presisi 100% spesifik plus bonus kecil. Ini kayak nuntun mereka secara halus ke harga kita ya. Tepat sekali. Logikanya gitu. Contoh si Mishari yang berhasil nurunin harga sewa di materi itu kan pakai kombinasi ini juga. Dia pakai angka nggak bulat, pertanyaan terkalibrasi. Iya ingat dia dapat diskon sewa pakai cara itu. Jadi model Ackerman ini kalau digabung sama alat lain kayak pertanyaan terkalibrasi, labeling, pemahaman tipe negosiator, jadi ampuh banget ya. Banget. Ini bukan sekedar tawar-menawar angka mentah. Ini soal ngelola emosi, ekspektasi, dan prosesnya secara strategis. Anda bisa tetap kelihatan kolaboratif, tapi tetap pegang teguh batasan Anda. Tujuannya kan bukan ngalahin lawan bicara ya, tapi dapat kesepakatan terbaik buat semua pihak, terutama buat kita. Oke, jadi jelas ya pesan inti dari bab 9 ini, jangan pernah takut atau hindari tawar-menawar. Anggap aja ini kayak permainan strategi yang bisa banget dipelajari. Betul. Dengan persiapan yang benar, pahami psikologinya, pakai alat yang tepat kayak model Ackerman tadi, pertanyaan terkalibrasi, peluang Anda buat dapat harga yang diinginkan itu jadi jauh lebih besar. Nah, kita udah kupas strategi inti untuk bargain hard nih. Iya. Mungkin setelah Anda dengerin semua ini, ada satu pertanyaan penting buat direnungkan. Dari semua strategi yang udah kita bahas, langkah konkret pertama, apa sih yang bakal Anda coba di persiapan negosiasi Anda berikutnya? Pertanyaan bagus itu. Apakah mungkin mulai dari ngidentifikasi gaya negosiasi Anda sendiri? Atau nyiapin beberapa pertanyaan terkalibrasi andalan? Atau bahkan, coba bikin skenario Ackerman buat situasi yang lagi Anda hadapi. Silakan dipikirkan. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.